Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Matrix semuanya, peserta pelatihan membuat aplikasi Android secara daring. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pelatihan yang pertama, yaitu membuat akun Kodular dan mengenalkan tampilan yang ada di Designer Kodular. Membuat aplikasi Android menggunakan Kodular ini prakteknya sangat mudah, karena di sini kita tidak perlu skill coding atau tidak perlu tahu bahasa pemrograman, tetapi cukup dengan drag and drop, geser, tahan, dan lepaskan saja. Baiklah, sebelum mulai, yang perlu kita siapkan adalah laptop yang terkoneksi dengan internet secara lancar. Kemudian siapkan browser, boleh menggunakan Chrome, Mozilla, atau browser yang lain. Sekarang kita buka browsernya. Setelah terbuka, di address bar, kita tulis alamat www.kodular.io. Enter. Nah, sekarang kita diarahkan pada halaman Home Kodular. Untuk membuat aplikasi, kita klik Create Apps. Nah, muncul jendela baru yang mana kita dihadapkan pada ini halaman sign in, atau bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Matrix yang belum punya akun Kodular, bisa mendaftar atau sign up dengan menekan tombol G ini yang ada di bagian bawah kiri ya. Kita klik. Kemudian pilih akun yang mana yang akan digunakan untuk membuat akun Kodular. Misalnya di sini saya akan menggunakan akun ini. Kemudian kita masukkan sandi. Harus benar. Kemudian klik berikutnya. Setelah muncul notifikasi autorest, ya, kita tekan tombol autorest. Kemudian muncul sebuah agreement atau persetujuan meminta kita untuk menyetujui menerima syarat dan ketentuan layanan yang berlaku. Ini bisa kita baca-baca, kita pahami. Kemudian setelah itu kita klik ini, I accept the term of service. Kita klik.
Untuk meneruskan, kita tekan tombol Let's Go. Sehingga terbuka halaman di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu Create Project atau Import Project. Create Project adalah membuat project baru, kemudian Import Project yaitu memanggil file project yang dulu pernah kita buat dan kita akan membukanya kembali. Nah, karena kita akan membuat project baru, maka di sini kita create project. Nah, kemudian di sini kita disuruh memberi nama project kita, boleh menggunakan nama company kita atau nama yang lain. Misalnya di sini saya akan memberi nama project saya Edu Game. Ingat Bapak Ibu, jika nama aplikasi kita terdiri dari dua kata atau lebih, tidak boleh menulisnya menggunakan spasi ya. Bisa kita sambung, misalnya begini, atau bisa menggunakan underscore begini. Jadi kalau pakai spasi nanti, nah ada pemberitahuan ya di sini. Jadi kita gunakan underscore. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita di sini kita bisa memilih tema. Jadi kita klik di sini, bisa menggunakan default, light theme, dark theme. Nah, di sini kita biarkan saja. Umpama kita akan menggantinya, kita klik di sini. Nah, kemudian sudah berganti ya. Tapi di sini saya menggunakan yang default saja. Kemudian di sini kita disuruh memilih paket Android, nanti minimal pada versi Android yang keberapa kita bisa pilih di sini. Ya. Misalnya ini ada Android 4.4 sampai 4.4.4 API 19 dan seterusnya. Ini silakan, tapi di sini saya menggunakan yang default saja. Kemudian paket name, nama paket aplikasi. Di sini kita bisa menggunakan profil company kita atau menggunakan nama yang lain. Kemudian primary color, ini kita setting pada default saja. Untuk paket name misalnya di sini saya menulisnya com.matrix parsial. Umpama mau kita ganti, kita klik di sini, kemudian muncul pilihan warna. Nah, bisa kita pilih, misalnya ini, bisa ini, dan lain sebagainya. Ini terserah selera kita masing-masing. Tapi di sini saya gunakan yang default saja. Maka di sini saya cancel. Umpama mau kita ganti, ya kita pilih, kemudian kita klik set. Tapi di sini saya cancel saja. Cancel. Nah, kemudian jika sudah tidak ada perubahan lagi, maka di sini langsung kita klik finish.
Masih proses. Nah, inilah versi kodular yang kita gunakan, yaitu kodular Phoenix 1.5.1.3. Nah, kemudian kita klik next, next lagi, kemudian let's go. Nah, di sini kita sudah masuk pada area untuk membuat aplikasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang terlihat di layar desainer ini. Di sisi kiri ada palet, ya, palet bisa disebut palet komponen, tapi biasa disebut palet saja. Terdiri dari komponen yang dikelompokkan dalam kategori berbeda. Ada user interface, ada layout, ada media, ada drawing and animation, math, sensor, sosial, dan seterusnya. Ini banyak sekali ini. Kemudian saat kita perlu memasukkan atau menambahkan komponen, kita klik komponen, misalnya button, klik, kemudian tahan, seret, lepaskan. Kemudian kita misalnya mau memasukkan komponen yang lain, misalnya notifier. Klik, tahan, seret, lepaskan. Nah, ini button dan notifier ini merupakan komponen yang berbeda. Maksudnya begini. Button adalah komponen yang terlihat, visible. Nah, kemudian notifier adalah komponen yang tidak terlihat, non-visible. Nah, sehingga walaupun sudah kita masukkan di viewer ini, maka komponen tersebut tidak terlihat di sini, tapi di daftar ini sudah ada. Jadi secara default di area sini, itu semua komponen baik visible maupun non visible ditampilkan semua. Tapi kalau kita hanya ingin melihat yang visible saja, bisa kita klik di sini, kemudian kita klik ini. Nah, yang terlihat hanya button, karena button adalah komponen visible. Kemudian kalau kita ingin melihat komponen yang non visible saja, maka kita klik di sini. Nah, notifier adalah komponen non visible atau tidak terlihat. Kemudian ini tadi termasuk hierarki komponen, ya. Ini saya setting pada file komponen saja. Jadi di sini area hierarki komponen. Jadi ketika komponen itu berada di dalam komponen yang lain, maka nanti posisinya itu akan menjorok ke sebelah kanan. Misalnya saya contohkan, kita masukkan komponen misalnya horizontal arrangement. Nah, ini horizontal arrangement di hierarki komponen ini kedudukannya sejajar, satu garis, ya, satu garis. Tapi ketika button ini kita masukkan di sini, kita masukkan. Nah,
Ini button berada di dalam horizontal arrangement, maka di sini posisinya agak ke kanan. Nah, jadi tidak sejajar lagi. Ketika kita keluarkan, maka posisinya akan kembali sejajar. Itu. Maka di sini namanya hierarki komponen. Ini komponen, cara memasukkan komponen dari palet ke viewer atau tampilan. Kemudian di area paling kanan ini adalah panel Property Designer. Property Designer akan terlihat saat kita mengklik komponen dan menampilkan properti komponen itu. Misalnya kita akan melihat properti dari button, maka di sini kita klik. Nah, komponen-komponen button tampil di sini. Ada background color, ada enable, font bold, font italic, font size, dan seterusnya. Jadi kalau button ini backgroundnya kita setting pada warna yang lain, bisa diklik di sini. Nah, kemudian kita pilih misalnya, ini hanya contoh, misalnya warna pink. Klik pink, kemudian set. Nah, warnanya berubah. Termasuk font size-nya, ukuran huruf. Nah, misalnya kita ganti 30 misalnya. Maka hurufnya menjadi besar. Ini adalah salah satu contoh properti dari button atau tombol. Kemudian kalau kita ingin melihat properti dari notifier, maka kita klik sini. Dan di sini ada background color, ada light theme, dan seterusnya. Ini ada notifier length, ada macam-macam nih. Kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Kemudian di sebelah kiri desainer ada project setting ya. Ini ada project setting, ada general, timing, publishing, monetization, case. Di sini kita bisa memberi nama aplikasi kita. Jadi di awal tadi sudah, misalnya umpama sudah kita beri nama, kemudian setelah kita buat ternyata pikiran kita berubah, mau mengganti dengan nama yang lain, maka kita bisa menggantinya di sini. Dan nama ini nanti ketika sudah kita ekspor dan sudah kita install, maka akan tampil di aplikasi. Misalnya di sini saya memberi nama Edu Games. Nah, Edu Games. Kemudian ikonnya bisa kita kita setting, kita masukkan ikon apa yang perlu kita gunakan. Tapi kalau kita biarkan saja tidak ada ikonnya, maka nanti ketika aplikasi kita ekspor, kita install, maka ikon yang tampil adalah ikon dari kodular, ada simbol K-nya gitu. Itu. Kemudian ada timing, kita boleh mengganti ya, boleh mengganti ini. Jadi kita klik, nah, kemudian kita ganti yang mana gitu. Nah, kemudian untuk yang ini juga primary color dark. Nah, kemudian ini settingan project aplikasi kita. Ada publishing, ada monetization, ada package. Tapi ini
kita lewati, tidak kita bahas secara detail. Nah, kemudian di sini ada aset ya, ada aset. Aset adalah komponen-komponen bisa berupa gambar, bisa berupa suara, dan file yang lain yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi kita. Misalnya di sini saya akan menggunakan background image untuk screen satu misalnya. Dan di sini kita upload. Kita upload. Kemudian kita pilih. Nah, ini ada enggak coba? Kalau tidak ada, kita mungkin ke picture. Nah, ini misalnya mau menggunakan yang ini. Open. Menunggu proses upload. Nah, sudah masuk. Untuk melihat pratinjo, kita klik di sini. Nah, ini. Kemudian kita gunakan untuk background aplikasi pada screen 1. Nah, di sini kita menyetingnya di sini. Jadi kita klik screen dulu. Nah, kemudian background image di sini kita klik. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Ini kita klik. Nah, sudah masuk. Kemudian kalau ini mau kita hapus bisa. Caranya kita klik ya. Kita klik, kemudian kita hapus. Ini ada ikon tong sampah ya. Kita klik, delete. Kemudian ini juga kita bisa mengklik di sini, bisa di sini. Nah, di sini kita klik tong sampah, delete. Nah, ini juga. Nah, sudah terhapus semua komponen yang telah kita masukkan tadi. Untuk screen 1 tidak bisa dihapus karena ini bawaan ya. Kemudian untuk ini namanya status bar, option menu, kemudian title visible ya. Title. Nah, ini bisa kita sembunyikan, kita hilangkan biar tidak tampak di sini. Ini show option menu, kita klik, nah sehingga titik 3 hilang. Kemudian status bar, nah yang atas tadi hilang. Kemudian ini visible, title ya, title, judul, visible, title visible, judul tampak. Nah, supaya tidak tampak ini di uncheck. Nah, sehingga bersih ya. Sehingga bersih. Nah, kemudian di paling kanan ini ada blok ya. Blok terdiri dari 10 macam, ada kontrol, ada logic atau logika, math, teks, kemudian daftar, kamus, warna, variabel, prosedur, dan any komponen apa saja. Ini adalah screen ya. Baru ada screen, tadi sudah memasukkan komponen, tapi sudah kita hapus, jadi tidak tampak di sini.
Jadi komponen-komponen yang kita masukkan nanti juga terdaftar di sini, gitu. Itu kemudian di bagian atas halaman ini ada beberapa menu, ada project, test, export, help. Kemudian ada sajian beberapa opsi, ada add screen, copy screen, kemudian ini ada remove screen, ini belum aktif karena apa? Karena kita hanya baru mempunyai satu screen saja. Jadi screen satu itu screen bawaan, tidak bisa dihapus. Ini akan aktif ketika kita sudah membuat screen yang lain, screen baru. Misalnya di sini. Nah, di sini kita add screen untuk menambah screen secara default namanya yaitu screen 2. Di screen 1, screen 2, screen 3 dan seterusnya. Tetapi kalau kita akan mengganti dengan nama yang lain bisa. Caranya ya kita hapus. Misalnya kita ganti screen menu. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau nama screen terdiri dari 2 kata atau lebih, kita menulisnya tidak boleh pakai spasi, seperti nama aplikasi juga tidak boleh pakai spasi, harus dihubungkan dengan underscore atau kita sambung. Nih, jadi kalau kita pakai spasi begini, ini nanti ketika kita klik create tidak bisa. Oh, ini tadi ada underscore ya, makanya bisa ketika kita klik. Umpama kita buat yang lain, kemudian tidak, misalnya screen materi misalnya. Nah, ini tidak ada apa, ini ada spasinya. Ketika kita klik create, screen materi. Oh, berarti otomatis sekarang, aturannya otomatis. Kalau dulu tidak bisa ya. Ini updatean yang baru ya. Kalau dulu ketika nama screen itu kita kasih spasi, maka ketika klik create maka tidak bisa. Jadi ada pemberitahuan, ada warning, ada teks berwarna merah di bawahnya. Kalau sekarang bisa ya. Ini secara otomatis. Nah, kemudian ada copy screen. Jadi screen baru yang kita buat akan terdaftar di sini dan ini sudah masuk ini. Ini screen menu yang kita buat tadi, kemudian ada screen materi. Nah, kemudian kalau kita akan meremove-nya atau menghapus, screen mana yang akan kita hapus, misalnya screen ini materi ya, atau screen menu misalnya. Kita tampilkan dulu. Nah, di sini. Kemudian kita klik remove. Di sini akan saya hapus screen materi. Ini screen materi. Klik remove. Nah, kemudian kita disuruh menulis nama screen yang akan kita hapus. Ingat, menulisnya harus sama dengan nama screen. Kalau tidak sama, maka ya tidak bisa ke-delete. Coba screen, barangkali ini aturannya juga sama dengan yang tadi.
secara otomatis ya. Screen apa tadi? Screen materi ya. Coba saya kasih spasi. Gini. Nah, tidak bisa. Maka harus sama. Screen materi penulisannya tadi bagaimana tadi? SC apa screen ya? SC ya. Nih, coba kita coba. Berarti tulisannya ini komplit nih. Nah, ini. Jadi harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa terhapus. Ini sudah coba kita lihat. Nah, ini sudah tidak ada. Kemudian copy screen. Kita bisa juga mengcopy screen. Jadi misalnya yang akan kita copy ini ya screen menu. Kita bisa juga mengcopy screen 1. Kita tampilkan kalau mau kita gandakan begini. Nah, kemudian kita klik copy screen. Ini secara default ya. Jadi secara otomatis nama screen yang baru adalah screen 2 karena tadi screen 2 nggak ada. Tapi kalau sudah ada screen 2 maka di sini screen 3, screen 4 dan seterusnya. Nah, copy. Nah, ini tampilannya sama dengan screen 1 karena kita mengcopy screen 1. Umpama yang kita copy itu screen yang lain, yaitu screen menu, maka tampilannya juga sama dengan screen menu, screen yang kita copy. Itu kemudian untuk remove sudah, copy sudah, add screen sudah, menghapus sudah. Jadi sudah cukup. Sudah cukup. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri untuk latihan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah diberikan, silakan bertanya di kolom komentar atau di grup diskusi. Saya kira cukup sekian saja materi pelatihan sesi ini. Materi selanjutnya akan disajikan pada sesi berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.